Yo, assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste, shalom. Semoga pikiran indah dan baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera. Oh, Baca puisi ya. Mejanya kemana nih, Kang? Karta gitu. Itu sengkon Karta. Kok ada yang aneh ya? Makanan nggak ada, meja nggak ada. Kang, kita freeze dulu yuk. Freeze. Wih, kaget juga. Kaget juga gitu. Acting ya, acting kan. Siapa ini? Oasis. Baik lagi di ngintip. Ini aktornya dari konten sebelah. Bos aktor itu. Emang aktor bukan host ya? Kan aktor tuh pelaku. Oke. Anda terlalu mengkotak-kotakan memang. Memang harus karena semua ini adalah kotak. Isi dong. Abdul Wahab. Bedul malas mikir. Ya. Ini saya nggak tahu kesini karena kayaknya kemarin Anda nyinggung-nyinggung pemikiran saya kayak. Soal malas mikir. Iya dong. Apa yang dimaksud dengan kemarin itu? Minggu lalu. Definisikan. Kemarin itu nggak harus beda selisih sehari sih. Kayak kemarin lagi kan ribet. Intinya kemarin itu adalah sebuah hal atau fenomena yang sudah terjadi. Oh. Gitu. Jadi tadi pagi hitungannya kemarin juga. Bisa. Ya nggak bisa dong. Kan bukannya pasti. Ini bukan kepastian. Bisa saya bilang. 2 detik yang lalu. Kemarin. Ya. Yesterday afternoon boy itu tahu nggak? Yesterday afternoon boy. Yesterday afternoon boy. Kemarin sore. Anak kemarin sore. Sore. Iya juga ya, ada anaknya. Aduh. Apa? Bung Banon kaget kenapa? Ya, dia terlalu kreatif soalnya. Masa pagi tadi dibilang kemarin. Oh iya. Jangan terlalu kreatif. Kok Anda membatasi kreativitas saya? Bukan. Kok Anda Kalau mengotak-kotakan terlalu kreatif? Nanti orang terlalu ini apa sih gitu kan. Oh, gitu. Tapi kalau terlalu mainstream, terlalu stereotype, klise gitu kan. Harus tengah-tengah Anda. Tengah-tengah itu apa? Tengah-tengah antara komersil dan idealis lah istilahnya gitu ya. Oke, kayak acara ini. Jadi kenapa Anda membranding diri sendiri malas mikir? Malas mikir. Berarti Anda Terus pengen gambarnya pink lagi. Otaknya, Gambar ya. otaknya itu. tidur. Dia punya produk juga, kaos juga ya. Apa make up? Ada make up juga nggak? Apa? Skincare. Kita tahu kan Skincare. nanti Tahu bisa. Kenapa berarti kita ngomongin tentang karena bilas ini yang saya pantau kan mentelaah tentang pemikiran-pemikiran, pencarian jati diri dan lain-lain bullshit lah ya. Dia kecewa loh dibilang bullshit. nggak apa-apa kan, memang teko itu sesuai isinya kan. Kalau isinya dia bullshit, yang keluarnya bullshit. Kena ulti langsung. Kayak debat sih, kayak debat. Iya. Kalau isinya teh kan Menceritakan. tekonya ya keluarnya teh kan. Ya maklum lah, ngapain kan. Aduh. Iya, kenapa malas mikir? Ya. Males mikir itu menurut pribadi nih ya, terserah mau ikutan apa enggak gitu. Siapa juga yang mau ngikut? Siapa tahu ntar ada yang terinspirasi kan. Ya oke. Ya kalau menurut saya pribadi lah malas mikir itu adalah tingkatan di mana lu bisa mengendalikan pikiran. Mengendalikan Pemikiran. pelan-pelan, Bos. Mengendalikan pemikiran. Maaf. Saya kadang-kadang nge-rap soalnya emang. Jadi Oh iya, semua Anda ngecap, rapper juga. Ngerepotin Banyak saya emang. maksudnya. Anda adalah rapper, stand up comedian, host dari beberapa podcast ya kan. Pengangguran yang pasti. Iya, Pengangguran. kalau semuanya pernah makan anggur kan. Masa Oh iya. pengapelan juga, saya juga pengapelan, pengangguran, pepisangan. Sejuk bapak-bapak tuh. Dia belum bapak-bapak, kalau Iya. belum punya anak kan. Oh iya. Belum nikah lebih tepatnya daripada punya anak. Iya.
Ya Punya gitu. sih kayaknya masih di situ. Belum dong, berarti belum bentuk anak itu. Anaknya sebenarnya udah banyak di kamar mandi. Aduh, mau lanjutin terlalu itu jangan dah. Iya. Iya. Kalau ada tingkatan berarti kan sebenarnya itu level tertinggi ya males mikir itu ya. Menurut saya pribadi ya. Karena kalau menurut Bung Banon, Bung Bangun gimana? Mengendalikan pikiran. Males mikir. Anda bisa mengendalikan pikiran. Bisa, menurut saya bisa. Caranya Mengon off-kan itu. Jadi istilahnya kalau saya analogikan, analogi. analogikan, Kata menganalogikan. dasarnya anal. Belakang lagi, Bang. Oke, terus Jadi kalau saya analogikan tuh kayak pikiran itu, otak itu adalah sebuah memori atau perangkat kita, hard disk lah kasarnya gitu kan. Ada kapasitasnya. Dan di situ kan kita mempunyai kuasa untuk menyimpan atau membuang, menghapus data tersebut. Nah itu adalah, malas mikir itu adalah salah satu cara untuk on off-nya. Jadi manakah hal-hal atau pemikiran orang atau masukan orang yang menurut saya penting saya simpan, ya saya simpan di otak. Mana yang nggak penting ya udah lewat aja gitu. Cuma numpang kayak berlalu. caranya nyimpen dan buang ya. Mungkin ada Nyimpen. pelatihan khusus gitu. Lebih ke ini sih. simpen, Kalau- buang, simpen, buang. Kalau gitu. nafas ya, nafas masuk, buang, memang caranya begitu. Dan kalau lambung atau usus, dia nggak usah kita suruh yang akan jadi Suruh itu nutrisi. Suruh. Suruh. Oh, suruh. Nggak usah diinstruksi. Suruh. Lambung atau Oke. usus kita nggak usah diinstruksi, yang disimpan untuk nutrisi dan yang nggak perlu dibuang tuh bijaksana banget sebetulnya. Coba kalau yang nggak perlu disimpan kan. Nah ini kalau otak kan katanya bisa dikendalikan. Kalau usus lambung kan nggak bisa kita Bisa. kendalikan. Dia ngomong ahli nutrisi loh. Nutrisari, gizi. dari Nutrisari. Produk lagi. Iya. Ya, terus gimana? Ya jadi intinya kalau cara on off-nya itu adalah dari kepentingan pribadi. Ini nggak usah ditutupin, kecil juga kan? Iya, Iya. biar lebih kayak lagi meditasi Oh, kan. oke. Semua sirkusnya kan tetap di badan. Belajar di Banon ini begini nih. Siklus. Gini. Gini. Nah, supaya auranya nggak kemana-mana. Takut kalah kan sama orang Anda berdua kan? Ya, tadi sampai mana ngobrolnya? Sirkus ya. Sirkus apa tadi? On off. Nggak kan gitu tuh. Karena malas mikir tuh begitu kan. Ngeblank ya. Iya, jadi lebih ke utamain dulu gitu. Apa yang penting buat kita? Apa yang penting buat kita? Apa yang bermanfaat untuk kita aplikasikan ke depannya gitu. Jadi lebih memilih lah. Bukan berarti nggak ngedengerin gitu ya. Jadi kita ngedengerin mana yang penting itu pasti akan otomatis nyangkut sendiri. Balik lagi kayak ke lambung tadi. Kalau Anda tahu apa yang penting buat Anda, ya Anda tuh otomatis bakal nge-set-nya sendiri gitu loh. Gitu, supaya nggak, karena menurut saya pribadi gitu, saya lihat-lihat kebanyakan penyakit itu dari otak. Dari Stres. pikiran. Pikiran kan, pemikiran. Pantesan tuh kalau di kampung tuh kalau dokter datang ngobatin tuh biasanya diagnosanya itu. Wah, nggak punya duit. Oh, ini terlalu banyak pikiran Iya. gitu. Oh, ini terlalu banyak pikiran. Overthinking. Overthinking. Jadi semua penyakit itu sumbernya itu ya, jadi Menurut, pikiran. ya, menurut saya sama para Jadi Anda dokter kalau terlalu banyak mikir gitu, merasanya begitu ya? merasa Terlalu banyak mikir jadi sakit? nggak sakit. Enggak juga sih. ya kan? Enggak, ya karena saya mungkin udah terbiasa di malas mikir itu, otomatis lagi tadi balik kayak lambung tadi. Oh, ini ada yang penting dipikirin, ada yang enggak gitu. Sebenarnya levelnya di atas avatar nih Bung Banon. Mengendali apa tuh? Avatar kan mengendalikan tanah, air, Elemen. udara, elemen. Dia mengendalikan pikiran loh. Iya. Dan pikiran itu bisa mengendalikan elemen-elemen tadi itu. Karena Serius sekali. karena ada ya termasuk kita ya beberapa kali mungkin kita juga pernah dikendalikan sama pikiran. Benar. Misalkan pas pada saat kita lebih-lebih ke arah yang ekstrim, misalkan emosi-emosi ekstrim kan. Karena pikiran atau mind tuh batin gitu juga kan dipengaruhi dari pikiran. Mind itu juga pikiran gitu atau juga bisa perasaan gitu. Seolah-olah perasaan ada di sini, sebenarnya dia kan ada di sini juga gitu, penciptaan. Misalkan marah gitu, tiba-tiba kita wah marah, mungkin banting barang segala macam, setelah itu wah menyesal atau biasanya begitu kan. Itu berarti kan marah ada dua versi tuh. Marah dari logika atau marah dari emosi. Loh, marah dari logika itu apa? Marah dari logika adalah ketika kita pikirin harusnya kita marah nih gitu. Oh, Ya kan?
atau mungkin yang sering dibahas sama beberapa orang tuh tersinggungan, harusnya kita marah nih gitu, karena ada yang dari batin otomatis. Oh, harusnya kita marah nih gitu maksudnya. Tapi terus nggak marah. Terus nggak marah, kan pilihan. Marah itu pilihan. Pilihan. Sesimpel kayak anjing lu non, gitu, gua katain gitu. Memang kan pilihan. bukan, Nggak harus kayak gitu. Kan anjing katanya. Iya benar-benar. Tapi kan balik kan, ada orang yang dikatain anjing lu, marah. Kan pilihan, lu nggak marah. Mungkin limitnya agak lebih luas, kita syukuran kemarin kan. Ya kita bahas kemarin, limit-limitannya. Iya. Saudara anjing gitu. Saudara anjing. Saudara anjing tau nggak saudara anjing? Nggak tahu, saya taunya Raja Guguk ada. Saudara marga. Iya. Saudara anjing itu anak satu bapak lain ibu. Anak Atau kebalik saya lupa, pokoknya begitulah. Oh, gitu. Ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu mau begitu istilahnya. anak anjing tuh. Enggak, saudara anjing. Oh, saudara anjing. Nah, anjing kiri. Kiri gua. Parah lu. Kiri mana nih? Kiri-kiri aja. KIRIK. Kiri. Oh, Kiri. Kalau di Jawa kiri. Pakai kap kirik. Kiri. Kiri. Kalau pakai kop kirik kok. Kayak ya, kira-kira begitu. Maksudnya ada saya yakin bukan soal pikiran juga sih. Kan di dalam Organ tubuh. kulit darah kita itu ada pikiran juga sebetulnya, bukan cuma di sini ya. Jadi kuku kita tuh bisa mikir sebetulnya. Maksudnya misalkan ada sesuatu hal yang menyerang atau ada sesuatu kita lewat daerah mana gitu, tiba-tiba kita entah merinding atau panas badan kita, atau kan marah itu bukan di sini doang ya, tapi juga tiba-tiba deg-degan gitu. Itu respon dari tubuh kita. Respon alami. Udah bahaya nih gitu tuh. Itu juga pikiran juga sebetulnya sih. Bisa pikiran, bisa kayak Kan intuisi yang kemarin ya. memori muscle kan. Masa muscle bisa ada ingatannya. Maskeling. Maskeling. Memori otot gitu. Oh. Otot masa punya hard disk gitu ya. Di situ kan sebetulnya otot kita juga punya pikiran gitu. Otot Anda punya? Oh, Anda malas juga sih. Malas ototnya. juga otot saya. Jadi otot Untuk saya mikir ya. ngangkat kalau emang mau ngangkat. Ya. Baru berkembang. Jadi otot. Jadi otot. Jadi otot. Lagi ada yang sakit nih otot ya kan. Jadi bahas. Itu iklan itu. Itu doa juga ya. Ini doa. Jadi nyari otot beneran saya. Tapi lama ya. Nyari otot. Iya. Tapi itu kan sebenarnya branding ya. Apa tuh? Ya, malas mikir itu kan. Malas buat mikir Anda itu apa ya? Kalau itu sebenarnya branding yang tidak disengaja. Karena memang kalau pada dasarnya nih, awal kenapa saya mencetuskan nama itu adalah zaman dulu tuh stres, Kang. Zaman sekolah masa badung-badungnya lah, kayak sekolah absen 3 bulan gitu-gitu. Sekarang udah nggak badung. Enggak, mudah-mudahan. Oke. Karena kan kita nggak tahu masa depan. Oh, jadi dari itu dari kesadaran bahwa malas belajar gitu sebenarnya gitu ya. Waktu sekolah maksudnya. Kok kayak bukan malas belajar sih, lebih kayak Malas datang ke sekolah. lagi ya kalau itu mah karena main aja, anak muda biasa. Sekarang juga masih terus? muda sih. Terus? Ya intinya itu saya dapetinnya itu ketika lagi masa-masa peralihan, saya tahu udah kelewatan batas mungkin gitu kan. Akhirnya banyak pikiran nih, harus apa, masa depan gimana gitu-gitu bla bla bla. Malas aku mikirinnya, nyantai aja gitu. Dari itu berawal dari zaman dulu masih Facebook tuh. Dari Facebook masih sih, tapi udah saya ganti. Dari Facebook habis itu ke Twitter, kayak ini akhirnya jadi brand lah. Kebetulan masuk ke stand up kan, dunia entertain, itu jadi nama panggung segala macam. Tapi kalau asal muasalnya itu karena kasarnya nggak depresi juga sih, kayak udah malas mikirinnya. Kebanyakan pikiran nih gua, malas nggak penting gitu. Kayak mikirin ini nggak penting buat saya, mikirin ini nggak penting, nggak ada untungnya kayak gitu. Kalau sekarang ini, detik ini nih, yang penting menurut Anda apa? Detik ini nih. Nah, detik ini lagi tuh. Tuh. Nggak ada. Detik ini kan itu detiknya jalan terus. Iya tuh. Nggak ada kepentingan. Yang paling penting yang harus dipikirin. Oh, yang paling penting dipikirin masa depan. Nah, masa depan yang paling penting. Ya sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir itu apa gitu? Berpikir. Katanya tadi masa depan gak usah dipikirin, kan kita nggak tahu masa depan. Kenapa Ya dipikirin? iya. Kan tadi Anda suruh saya mikir. Kalau ketika saya mikir masa depan. Terus ditendang juga gitu. bintang tamu di toel pakai telapak kaki gitu, cuman ini doang. Membingungkan saya soalnya. Ya, kenapa Anda harus bingung?
kan berpikir. Nah, bingung itu kan pilihan. Kalau nggak bingung, Gue harus nyari cangkul nih. Dicangkul Nggak. maksudnya. Enggak, yang dimaksud dengan berpikir itu apa sehingga kemudian ada ide males mikir gitu. berpikir itu ya tadi tuh Kak. Kalau kita kelamaan mikir, kita nggak ngelakuin apa-apa. Kasar tuh kalau lu banyakan, kalau anak muda ngomong, banyakan planning lu, kagak ada aksi. Oh, Lebih ke Just situ. do it, just do NATO, it, gitu. NATO. NATO apa tuh? Not action talking only. Oh, Talk only. token ya kayak gitu. NATO. Not Kan action berarti talking only gitu ya. karena lu berpikir gitu kan, kalau lu melakukan sesuatu berpikir, misalkan kasarnya, gue jalan ke sini dapat duit nggak ya? Nah, lu berpikir akan menghambat. Tapi kalau lu tanpa berpikir, ya gue jalan situ aja nggak tahu apa yang bakal terjadi. Kebanyakan mikir gitu. Kebanyakan mikir juga salah kan? Menurut saya sih, gimana? Kalau menurut anda gimana? Kalau menurut saya sih agak salah ya kebanyakan mikir. Kalau menurut anda? Ya apapun yang terlalu pasti mengganggu. Nah, ya, apa yang terlalu dan berlebihan Allah tidak suka. Tapi kan anda kuliah, sekarang aja kuliah S2. Ya, Itu kan harus mikir. enggak juga, jalanin aja Bang. Berpikir di saat harus. Oh, Jadi lebih kayak gitulah, berpikir di saat harus dan bisa mematikan pemikiran itu. Bukan mematikan ya, mengistirahatkan lebih tepatnya sih. Oke. Karena kata kuncinya males ya, bukan tidak mau. Iya, bukan tidak bisa. Bukan tidak bisa ya. Bukan, misalnya ibarat kata itu mesin gear itu kan berputar terus. Jadi kan semakin banyak berputar, tingkat kerusakannya makin cepat. Kalau nggak ada hentinya. Nah, saya ada istirahatnya. Gitu. Cara mengistirahatkan. Tidur. Ya nggak berpikiran, nothing tulus aja, nothing tulus. Tulus berarti ya. Tulus. Nothing tulus tuh tulus kan? Tulus. Sudah sewindu kan gitu. Maksudnya tidak mengharapkan hasilnya baik atau buruk, yang penting ini Ya. aja berbuat dulu aja. Berbuat dulu, lakukan dulu gitu. Sebenarnya itu penuh paradok nggak sih sebenarnya yang anda katakan itu? Mungkin paradok karena kan pasti setiap perkataan atau setiap pemikiran orang itu tergantung dengan apa tuh? Tergantung lagi dengan pendengarnya mungkin ya. Kalau pemikiran saya gini, belum tentu maknanya itu sama. Karena kan sebuah pemikiran itu dilandaskan dari kejadian-kejadian masa lalu, pergaulan, lingkungan. Paradoks itu apa? Paradoks. Paradoks kan? P. Panjang gitu. Ya, paradoks itu kayak gitu. apa ya? Nah, kayak ambigu lah ya. Iya nggak sih? Paradoks itu kayak Itu sesuatu yang berlawanan, seolah-olah berlawanan tapi ternyata sebetulnya saling melengkapi gitu kan. nah, iya itulah intinya. Saya Ya, nggak yang ngerti. saya maksud paradoks itu sebenarnya ketika anda menjelaskan bahwa anda malas berpikir, sebenarnya anda berpikir gitu, Ya, ya kan? Itu sebenarnya bukan kemalasan gitu, itu justru kemauan untuk berpikir. Menemukan branding malas mikir aja itu sebuah pemikiran. kan. Terus tadi anda menerangkan anda aja nih kayak Bung Banon ini. Jadi Ya kan karena kontennya begini kan saya jadi agak formal. enteng itu. Ente. Ketika tadi membuat analogi gear segala macam itu kan hasil pemikiran kan sebenarnya gitu. Hasil pendengaran. Hasil kumpulan ilmu. Info. Benar, info. Tapi kita kayaknya bikin kopi lagi. Minum kopi. Enggak, itu kan soal resepsi ya, soal bagaimana kita membentuk pemikiran itu kan. Kalau ada di dalam pikiran, kalau masih ada di dalam pikiran disebutnya sikap. Ketika kita Lakukan. ungkapkan dalam kata-kata, dia menjadi pernyataan gitu ya, atau menjadi perilaku gitu. Misalnya biasanya itu membedakan attitude sama behavior. Lalu menjadi persepsi, dan persepsi itu kan dibentuk dari pengaruh lingkungan, lalu kemudian ada proses ke dalam kepala kita, lalu ada proses seleksi, ada proses retensi, ada proses penyimpanan gitu. Selalu begitu kan manusia. Banyak lah gitu. stepnya ya. Iya, nggak banyak sih, cuma 3. Oh gitu. Kayaknya 4 tadi sebutin. Nggak ada pengaruh lingkungan, dan dari lingkungan itu terus kemudian masuk. Ketika masuk kan informasi itu kita seleksi mana yang akan mempengaruhi tindakan kita dulu. Kita mau ngapain dulu nih ketika bangun tidur, itu kan proses seleksi. Ada banyak peluang untuk melakukan tindakan atau mengatakan apa gitu. Nah, kita kan melakukan seleksi. Nah, lalu kemudian kita simpan. Ketika kita simpan, kita kelola sedemikian rupa dia keluar lagi menjadi persepsi kan gitu ya. Nah, makanya ada
ada ingatan jangka panjang, ada ingatan jangka pendek. Retensi itu kan hasil ingatan kita terhadap informasi-informasi. Kadang-kadang karena kita sudah terbiasa dengan ingatan-ingatan jangka pendek, dia menjadi ingatan jangka panjang, sehingga kita tidak peduli lagi dengan kesalahan-kesalahan dalam konteks yang jangka pendek ya. Contohnya tuh begini, kalau kita membaca sebuah tulisan yang hurufnya dibolak-balik, kita tetap membacanya dengan benar kan? Pernah lihat nggak ada pesan seperti itu? Saya malah huruf yang benar saya baca bolak-balik Kang. Ya misalnya ini ya, misalnya ini diganti jadi raung suang gitu. Raung suang. Ya, kita akan tetap membacanya ruang saung. Iya. Padahal ketika diplototin, salah ya nulisnya gitu. Karena Udah ada rekaman itulah ya. rekaman jangka Udah ada panjang. persepsi sebelumnya. Pengalaman. Iya gitu. Sebenarnya hasil itu adalah hasil proses dia dalam jangka panjang gitu sebenarnya ya. Berarti saya udah nemuin jati diri belum nih Kang? Nah, kan kalau Gamada kan jati diri udah nemuin belum? Ya Anda sendiri yang menilai dong. Kayaknya sih lu yang paling menemukan jati diri di sini. Gua sama Banu Ini mah masih. kayak Daniel Kruger effect namanya. Ntar kita lanjut abis ini kayaknya. Kayak kalau nggak salah Oh jadi dia masih di sini nih? Nah iya makanya tuh. Beban banget kayaknya. Udah 21. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat nanti. Apakah kita mampu mendanai itu semua? Akomodasinya kan jauh ya. Jauh banget. Terima kasih. Kita pamit dulu. Terima kasih Bang Abdul Wahab. Makasih Males Banon. mikir. Gua Tama. Ya, apa-apa lah salah-salah juga. Ya nggak boleh marah. Marah itu pilihan. Marah nggak? Enggak, itu Oh, iya. push your limit. Oh, push your- Dulu mungkin saya marah, kalau sekarang kan udah bisa latihan. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom.